Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 264 ini akan membahas mengenai topik sudah tidak ada harapan. Kurang dari 2 bulan, hari yang aku tunggu akan tiba. 2022 lalu, aku mengira di hari itu akan bisa pergi ke suatu tempat yang indah dan bertemu dengan seseorang yang aku sayang. Tapi, sepertinya untuk sekarang masih belum mungkin terjadi. Ya Rabbun, dulu tuh di tahun 2022, akhir tahun, aku tuh pernah menghalu. Aku pernah bikin cerita sendiri gitu di kepalaku, cerita yang nemenin hari-hariku, cerita tentang aku dan Kim Sok Jin. Di hari itu aku menghalu kalau di tahun 2025 nanti, di suatu hari di bulan Oktober 2025, aku pergi ke suatu tempat yang indah di Korea Selatan, dan di sana untuk pertama kalinya aku ketemu secara langsung sama Kim Sok Jin. Gak cuma aku yang tahu, yang kenal Kim Sok Jin, tapi Kim Sok Jin juga tahu dan akhirnya mengenal aku. Entah kenapa pertemuan yang ada di haluanku waktu itu tuh kayak indah banget, kayak ya dari awal aku tahu sebenarnya itu mustahil, hampir nggak mungkin gitu lah untuk bisa terjadi. Tapi ya namanya juga mau membahagiakan diri sendiri, dan ya siapa tahu mungkin gitu terjadi ya. Di suatu tempat yang terkenal akan keindahannya, di suatu tempat yang gak terduga. Di haluanku waktu itu tuh, aku di tahun 2025 tuh kerja di Korea, di salah satu perusahaan gitulah. Terus aku menjadi karyawan yang berprestasi sampai akhirnya bisa dapat reward buat liburan, dan ya liburan ke suatu tempat yang indah itu tadi. Terus aku kan liburannya sendiri gitu ceritanya. Terus aku nggak nyangka tiba-tiba di salah satu tempat yang aku kunjungi itu ternyata sebenarnya di hari itu tuh udah kayak di booking buat syutingnya Sok Jin gitu. Tapi karena kayak ibaratnya aku bagian dari organisasi yang penting, bagian dari perusahaan yang penting yang punya nama, jadi kayak karena udah terlanjur juga udah terlanjur kayak beli tiket. Terus ya intinya entah kenapa aku juga bingung, intinya di saat orang lain tuh gak bisa sembarang masuk ke tempat itu karena udah di booking gitu ya, tapi aku tuh jadi salah satu orang yang tetap bisa masuk ke situ. Tapi aku yang awalnya nggak tahu kalau di situ lagi ada syuting, dan nggak tahu kalau yang syuting ternyata Kim Sok Jin. Terus yaudah aku jalan-jalan keliling tempatnya tuh kayak aku nggak tahu ya sebenarnya kalau tempatnya di real life-nya tuh gimana, yang aslinya gimana. Tapi yang waktu itu scene yang ada di kepala aku, tempatnya tuh kayak taman yang luas. Ya pokoknya tempat yang adem, yang asri, yang indah. Waktu itu aku jalan di halaman yang luas, banyak pohon-pohonnya. Terus aku yang fokus foto-foto, tiba-tiba ada seseorang yang manggil aku. Entah waktu itu kayak yang di haluan gue apakah cuma manggil atau kayak
nepuk pundakku atau kayak nahan pergelangan tanganku, aku lupa. Intinya ada seseorang yang memberhentikan langkahku. Pas aku balik badan, aku noleh, aku ngeliat orang itu, dan betapa terkejutnya aku karena ternyata orang itu adalah Kim Sok Jin. Wow, halu yang sangat halu ya. Terus ya dari situ Sok Jin ngajak aku kenalan, terus ya kita kenalan. Ya dari situ kisah aku dan Kim Sok Jin dimulai sampai akhirnya happy ending di pelaminan dan melanjutkan perjalanan hidup berdua dengan bahagia. Wow. Oh my god, kenapa halu itu menyenangkan sekali. Aku bisa ada di tempat yang agak nggak mungkin buat aku ada di sana. Aku bisa bersama orang yang sangat sulit untuk sekedar aku temui aja, sangat sulit, apalagi untuk aku miliki. Tapi ya, halu is halu. Tapi at least tuh ya, walaupun ya aku sadar kehaluanku tuh 99,999% itu tidak akan terjadi. At least tuh aku pengen beneran bisa ketemu sama Sok Jin, beneran bisa ngelihat Sok Jin secara langsung di depan mataku gitu. Tapi kalau sekarang pas aku lagi rekaman ini, aku ngelihat kayak di suatu hari, di suatu tanggal di bulan Oktober 2025, kayaknya hampir nggak mungkin kalau di hari itu aku ada di salah satu tempat di Korea Selatan sana dan ketemu secara langsung sama Sok Jin. Mohon maaf, belum punya uang, belum punya izin, belum punya akses, belum punya apa-apa. Kayaknya mau bilang bener-bener gak ada harapan tuh ya, takut dikira mendahului rencana Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, emang kayaknya udah gak ada harapan, kayak hopeless. Oh my god. Tapi ya gak apa-apa. Kalaupun misalnya di hari itu aku belum bisa ketemu secara langsung sama Sok Jin, ya aku berharap akan ada hari dimana aku beneran bisa ketemu, beneran bisa ngeliat Sok Jin secara langsung di depan mataku sendiri gitu. Gak apa-apa kalau Sok Jin nggak ngelihat aku, nggak kenal aku, nggak apa-apa. Bisa ngelihat dia secara langsung aja tuh aku pasti udah seneng banget, udah kayak Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, akhirnya aku bisa ngelihat manusia kesayanganku itu di depan mataku. Ya nggak apa-apa, meskipun di Oktober 2025 itu belum bisa ketemu secara langsung sama Sok Jin maksudnya. Semoga Allah mengizinkan aku, meridhai aku untuk bisa ketemu secara langsung sama Sok Jin di suatu hari nanti. Entah ketemunya di mana, di waktunya kapan. Kalau memang hari itu beneran akan tiba dan beneran terjadi dalam hidupku, aku percaya itu adalah titik yang tepat, yang terbaik menurut Allah buat aku. Aku akan tunggu hari itu tiba. So, mari kita bekerja keras, karena buat ketemu sama Sok Jin tuh biayanya nggak sedikit ya yang diperlukan. Jadi mari semangat bekerja keras, semangat, yeay. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Rebun.